Selamat datang kembali di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Wah. Minggu kedua bulan September, banyak ya kejadian-kejadian yang nggak Bener. diduga ya. Kayak Adia sekarang lagi sakit guys. Iya nih, pas Lagi demo dia kemarin lagi sakit nih. Kemarin lagi banyak yang sakit juga nih kayaknya. batuk ya, Iya. itu banyak kan ngirup gas. Aduh, kita langsung masuk nih ke berita pertama. Iya, ini salah satu Berita berita pertama yang ini juga apa nih? mengagetkan masyarakat, tapi sudah di beberapa diprediksi sama ahli-ahli gitu. Tapi ini cukup mengagetkan juga, ada 5 menteri yang di reshuffle Cukup banyak oleh ya, Presiden langsung Prabowo. 5 banget Langsung nih. 5 menteri. Pertama itu ada Kementerian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimana awalnya dipimpin oleh Abdul Qadir Karding, sekarang sudah digantikan oleh Muhtarudin. Yang kedua ada siapa itu dia? Ada Kementerian Koperasi dan UKM yang sebelumnya dipimpin oleh Budi Aristiadi. Iya, Terus Budiari. digantikan oleh Ferry Julianto. Wah, Budiari diganti dari Kementerian UMKM dan Koperasi. Kabarnya nih ya, kemarin ada isu-isu kalau Budiari unfollow Prabowo. Waduh. Dan Tapi yang kita ketiga nggak nih, fokus ke situ ya. iya, Nah, isu-isuan lagi ya. Yang ketiga ada siapa lagi dia? Menteri Keuangan yang cukup Wah, ramai banget nih. rame ya Yang belakangan sudah ini ya. iya belasan tahun jadi Menteri Keuangan akhirnya lengser di periodenya Bapak Prabowo Bapak kali ini. Prabowo ya, Sri Mulyani yang digantikan oleh Benar. Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya ini juga kemarin beberapa hari ini lagi rame gitu di TikTok Gen Z gitu, Wah, karena dia baru berapa hari menjabat dia sudah membuat kebijakan-kebijakan yang menurut Gen Z itu pro sama mereka. Wah, salah satunya beliau berani menarik uang 200 triliun yang ada di BI untuk disebarkan ke sistem perekonomian Indonesia. Wah. wah, Tapi kita tunggu aja kebijakan-kebijakannya, karena salah benar. satu Menteri Purba ini disebut juga salah satu menteri yang koboi dia. Kenapa tuh disebut seperti itu? Karena ya orangnya yang ceplas-ceplos gitu, Oh, karena orangnya yang oke. strike dengan kata-katanya, dengan gayanya yang selengean. Jadi Gen Z itu seneng banget sama orang-orang yang gitu. Iya sih, ya. Unik gitu ya. Unik gitu. Kalau biasanya kita mungkin dipimpin sama orang-orang yang cenderung lebih serius Lebih gitu ya. serius ya, apalagi Menteri Keuangan kan, waduh pusing Iya, pasti kan. Tapi benar. ada Pak Purba yang sekarang sudah menggantikan Bu Sri Mulyani, dia membawakan suatu suasana yang baru gitu. Iya. Jadi masyarakatnya melihatnya, ya sukses lah buat Pak Purba. Ini lagi ada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang sebelumnya dipimpin Budi Gunawan, sekarang digantikan juga. Terus ada Menteri Pemuda dan Olahraga, salah satu menteri termuda juga kemarin, Pak Dito ya. Hmm. Kemarin sempat ke Balikpapan sini, dia digantikan juga. Itulah tadi ada beberapa yang menteri-menteri yang digantikan. Nah, Semoga dengan digantikan ini bisa ya sesuai lah dengan harapan masyarakat ya kak ya. Karena betul. cukup cukup mendadak ya, cukup tiba-tiba walaupun Iya, mungkin sudah beberapa kali sempat diprediksi. Tapi cukup terkejut nih karena langsung 5 sekaligus langsung ya. 5 sekaligus yang memang yang paling. Tapi ada penambahan menteri juga, ada Menteri Haji dan Umroh, itu menteri kementerian Iya. baru yang di bawah kabinet Pak Prabowo ini. Itu ada Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar resmi dijadi ketua dan wakil menterinya. Wah. Ya, semoga kedepannya menteri-menteri yang baru ini mampu menjalankan roda pemerintahan, mesin pemerintahan kita. Betul. Bisa melanjutkan gitu ya. Benar. Yang baik, yang positif tetap dilanjutkan. Yang kemarin mungkin belum Ditinggalkan optimal, lah. bisa Iya. diselesaikan dengan cepat Iya gitu. benar. Wah. Selanjutnya nih kak. Nah, masih tentang menteri dia. Menteri apa nih? Menteri Kebudayaan tetapkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional. Waduh, hari komedi Kita punya hari nasional baru lagi nih. Wih, Hari komedi. Berarti 2 mingguan lagi nih ya? 2 minggu lagi Iya, ya. akhir bulan ini. Akhir Waduh. bulan ini tanggal 27 September, Hari Komedi Nasional. Ini kayaknya salah satu apa ya, yang yang didukung sama
Komeng waktu pertama dia mencalonkan sebagai DPD. Iya. Kemarin dia pengen memperjuangkan gitu. Kalau bisa nih hari komedi, hari seni gitu harus ada tanggal merahnya. Tapi sekarang sudah Akhirnya diadakan nih. ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon. Wes. Tapi tetap ya reaksi netizen itu enggak. Gak jauh-jauh dari aduh, apa nih Kak? Mentang-mentang hari nasional pengennya libur. Iya. Intinya libur apa enggak? Woi, kerja kamu. Sekolah. Malah Mungkin ini bisa libur kali ya buat komedian aja tapi. iya, bukan komedian. Nah, ini juga kata Menteri Budaya ya, penetapan ini bertepatan dengan hari lahir seorang tokoh komedi Indonesia yang luar biasa, multitalenta, seorang maestro, Bing Slamet. Ya, yaitu pada tanggal 27 September. Oh, tanggal ini berarti diambil dari tanggal lahirnya Bing Slamet. Gitu Tinggal ya. asal-asalan aja nih ditetapkan. Wah, keren. Ya, ini Menbud juga memberikan apresiasi lah kepada para komedian-komedian Indonesia karena memang mereka kan yang menghibur kita gitu Iya, ya. bener banget apalagi di tengah hiruk pikuk kemarin ya. Waduh, ini sangat komedian ini apalagi ya mungkin ada sekarang sudah berseliweran di sosial media, nggak hanya di TV, itu sangat membantu dan menghibur kita ya. Betul. Ya, semoga perkembangan dunia komedi nasional juga dengan adanya ini mereka semakin termotivasi gitu. Wah, Bener ternyata banget. komedi Indonesia semakin dihargai, diberikan penghargaan, diapresiasi oleh Bener pemerintah. banget. The best, the best, the best, the best. Selanjutnya ada apa ini dia? Waduh, ini kembali lagi ke apa tuh? DPR ya? Iya, Ada apa tuh di DPR dia? mundurnya Rahayu Saraswati dari DPR. Wah, Pengunduran dirinya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2024-2029. Jadi Rahayu Saraswati ini merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto. Dan beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 ya? Yes, DPR dari fraksi Partai Gerindra. Jadi kalau dari kabar-kabar yang sempat beredar, Ibu Rahayu Saraswati ini sempat ikut podcast dan ada beberapa kalimat yang cukup menyinggung masyarakat gitu. Benar. Dinilai ya Dinilai cukup menyinggung. Nah, terus ini pernyataan yang terakhir di akun media sosialnya dia ya, pada Rabu 10 September 2025, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Dan ini menghasilkan cukup banyak reaksi ya dari netizen. Pasti. Bener, salah satunya nih ada juga yang bilang kayak begini lebih terhormat daripada bertahan tapi dihujat terus menerus. Waduh, dibela netizen itu Bu. Bener, karena ya walaupun mungkin sebelumnya salah tapi ibunya menyadari kesalahannya gitu ya kan. Ya, jadi ya kita tetap merasakan kecewa tapi tetap mengapresiasi juga tindakan yang ibu ambil gitu. Wah, keren sekali. Karena memang sekarang juga di tetangga kita di Nepal ya. Iya. Di Nepal tuh lagi ricu demo juga ya. Gitu ya. Dan yang sebelumnya setahu Adi tuh ada dari Filipina kalau nggak salah ya. Betul. Pokoknya jadi dari Indonesia, dari ke berbagai negara lain tuh akhirnya juga pada demo akhir-akhir ini. Wah, ya inilah. Dan bahkan di Nepal itu inisiatornya itu dituding dari Gen Z ini. Waduh. Mereka yang ya dunia semakin anu ya. Dunia isinya Gen Z mulai dikuasai Gen Z ini. Aduh. Selanjutnya ada berita duka ya, berita cukup menegangkan gitu. Bali kemarin yang dilanda banjir ekstrimnya karena memang Bali kemarin kita taunya Bali itu sebagai kota, daerah, provinsi yang indah banget, tempat pariwisata, pokoknya iya. Tapi kemarin harus dilanda banjir yang cukup ekstrim ya. Karena hujan yang nggak berhenti sekitar 2 harian ya setelah dia kayak gitu. Ya, semoga teman-teman di Bali tetap semangat. Iya, benar. Perekonomiannya kembali tumbuh lagi. Terus teman-teman di luar negeri yang pengen Bali bisa segera liburan lagi gitu ya. Tapi jangan lupa juga tetap menjaga lingkungan ya. Biar hal-hal seperti ini bisa terhindari lah sebisa mungkin. Walaupun dari kejadian ini akhirnya banyak meme tuh ya yang ada sempat lihat di
di sosmed. Salah satunya tuh ada yang bule-bule yang awalnya liburan tapi karena banjir akhirnya ya mereka nggak bisa ke tempat liburan dong. Tapi di depan di sekitar area hotel atau tempat mereka tinggal, mereka malah jadi surfing. Surfing. Bener banget, pakai air banjir itu loh. Waduh. Di depan rumah, di depan komplek lah. Sudah melokal ya bule-bule Iya, di sana bener. ya. Terus ada juga babi yang ikut neduh sama warga karena kebanjiran. Dia ikut ngungsi. Oke, macam-macam nih. Waduh, lucu-lucu banget ini. Tapi ya semoga teman-teman yang ada di Bali tetap aman lah ya. Semoga segera surut, segera membaik keadaan di Bali. Karena rencana aku akhir tahun ke Bali. Waduh, rencana akhir tahun liburannya ke Bali ya, tahun baruan. Sama Pak Produser di mana? Waduh. Ada bisa nggak ya diajak? Nanti diajak. Yang penting Balinya surut dulu nih banjirnya ya. Wah, tuh Bener. buat teman-teman jaga kebersihan, jaga Bener lingkungan, banget. sampah-sampah itu buang pada tempatnya lah. Karena kita nggak mau juga kan salah satu surga Indonesia itu jadi Bener. surga pariwisata lah, terus. Next nih apa nih? Kak? Next nih ada apa ini? Kita kembali ke dunia layar lebar lagi nih. Yang sempat rame waktu itu ya kak ya. Apa tuh kak? Film Sore, Istri dari Masa Depan, wakil Indonesia di Oscar 2026. Ini membuktikan kalau film-film Indonesia itu semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin apa ya, bersaing lah dengan kanca-kanca internasional, film-film internasional gitu ya. Film Sore ini menceritakan tentang apa sih dia? Nggak ada ya? Ya, film Sore, Istri dari Masa Depan resmi terpilih menjadi wakil Indonesia untuk ajang Oscar 2026 dalam kategori Best International Feature Film and 97 Academy Award. Bahasa Inggrisku gimana? Bahasa Inggrisku gimana nih lagi dong? Kita bisa langsung tes TOEFL sih kak, boleh? Nggak tahu ya skornya berapa, nanti langsung cantumin. Yaitu kabar ini diumumkan langsung oleh Cerita Film selaku rumah produksi melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 9 September lalu. Ini apa dia? Nah, kalau dalam pernyataannya ya, komite menilai keikutsertaan Sore akan semakin memperkuat eksistensi perfilman Indonesia panggung internasional. Ya, semoga film-film kita ya. Kemarin kan aktor-aktor kita tuh sudah ke internasional lah, kayak Joe Taslim, Iko Uwais, banyak lagi. Dan sekarang waktunya film-filmnya juga. Nggak lama lagi kita tunggu musik-musiknya dan lain sebagainya ya, yang akan semakin go internasional mendunia. Tuh, dalam 5 tahun terakhir ya film yang dikirim antara lain Perempuan Tanah Jahanam 2020, ada Yuni 2021, Ngeri Sedap 2022, Autobiografi, dan Woman from Rhode Island. Oh, cukup banyak juga ya film-film Indonesia yang dikirim ke sana ya. Iya, sepertinya udah dari tahun ke tahun nih ya, selalu ada. Dan tahun ini khususnya tahun depan yang mewakili itu dari film Sore. Dan ini atas pertimbangannya cukup banyak ya pastinya. Bahkan sejak pertama kali ikut serta pada 1987, Indonesia telah mengirim 27 film ke kategori ini. Keren banget. Meski hingga kini belum berhasil menembus daftar nominasi resmi. Aku belibet terus. Tapi bisa masuk kategori Oscar ini aja meskipun belum menang ya. Iya. Meskipun kita belum tahu menang atau tidaknya, tapi ini sudah cukup keren banget ya. Keren banget. Yang mengartikan film di Indonesia itu sudah semakin maju dan berkembang lah. Seperti itu. Apalagi juga banyak film atau seri-seri dari Indonesia kan udah banyak tuh translatan bahasanya ke bahasa lain yang bisa ditonton sama negara-negara tetangga kita. Dan sekarang juga muncul banyak kan lah sutradara yang oke. Ya, kita doakan sukses terus untuk dunia perfilman Indonesia ya dia ya. Iya benar. Kalau bisa kita ikut main film juga. Iya boleh lah. Lirik tipis gitu ya. Iya. Jadi tukang sapu ya. Kalau kita kan film cocoknya apa dia? Judul film kita nih. Film horor kali kan? Kamu aku jadi hantunya pasti. Kamu tuh memang gitu dia.
Selanjutnya apa nih? Nah ini Oh, berkat kemarin ya, ini halte Transjakarta yang demo kemarin ya. rusak kemarin sekarang sudah resmi ubah nama dari apa dia? Transjakarta Senen. Transjakarta Senen diganti menjadi Jaga Jakarta. Nah, Jaga dan ini Jakarta. nggak hanya sekadar dikasih nama asal-asalan Mm-mm. ya. Prasmono menjelaskan bahwa pemilihan nama Jaga Jakarta memiliki pesan khusus nih, yakni agar peristiwa kerusakan halte tak terulang lagi. Gitu. Betul, tuh buat teman-teman tetap jaga. Kita terus ingatkan, Benar. jangan buang sampah, jangan merusak fasilitas umum. Dan jangan memprovokator. Meskipun Mm-mm. sudah nggak demo lagi nih ya, yang turun ke jalan gitu, tapi kan ya kita masih tetap menyuarakan di sosial media. Nah itu juga jangan sampai ada provokator ya kak ya. Benar. Biar Betul. kita tetap aman damai lah ya. Kita jaga Jakarta, jaga Indonesia juga nih sekalian. Mm-mm. Nah, Ah, next nih apa Next nih? kita ke dunia olahraga dia. Nah, Tuh, kemarin apa ada tuh? timnas Indonesia yang senior maupun timnas U23 juga berlaga gitu. Ya timnas Indonesia kemarin berhasil uji coba ya dua laga internasional melawan Lebanon sama Cina Taipei. Dia pertama melawan Cina Taipei dengan menang dengan skor yang cukup telak. Berapa dia? Menangnya berapa dia? 6-0. 6-0 guys, Ngeri, 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 6-0. ngeri. Ya ini juga ada laga debutan juga dari Miliano Jonathan dan Mauro Silzra di apa Indonesia lawan Taipei kemarin itu debutan mereka dan ada gol debutan juga dari pahlawan Persib Eliano Reinders. Waduh. Wah, banyak sekali kejutan-kejutan kemarin dari hasil ini ya, hasil yang cukup besar juga, terus banyak Iya. debutan dari naturalisasi yang baru, Hmm. Mauro sama Eliano. Dia nonton nggak bola dia? Kebetulan ada yang nggak nonton bola Nggak sih, nonton tapi ada yang bola. ngikutin dari yang lewat di sosial media gitu sih, Iya, kayak cuplikan-cuplikannya gitu kan biasanya lewat ya. Kayak lewat. gitu. Apalagi kan banyak pemain-pemain bule dia. Bener. Kamu kan pasti suka kan Bener gitu. lagi. Waduh, siapa lagi nih? Mauro. Waduh. Mauro Zizran, ganteng kan? Iya. Ya makasih. Instagramnya apa? Oh, Boleh Instagramnya. terus ada lagi, tapi di laga kedua Indonesia harus apa ya? Harus berbesar hati karena harus imbang 0-0 melawan Lebanon. Waduh. Gak apa, ini jadi apa ya? Pelajaran pembuka sebelum nanti mereka harus bermain lagi di kualifikasi Piala Dunia Bener 2026 banget. nanti bulan Oktober. Kita doakan timnas semakin mantap gitu ya karena Yes, bener. setelah ini nih kalau mereka berhasil melewati itu mereka akan main di Piala Dunia. Kalau berhasil lewatin ini, Iya kualifikasi Piala Dunia nanti karena mereka satu grup sama Irak dan Arab Saudi. Ya dua tim yang cukup berat juga di grupnya di Indonesia. kita doakan yang terbaik ya kak. Doakan selalu yang terbaik. Kapan lagi kita nonton Indonesia di Piala Dunia? Dia bakal ketemu Cristiano Ronaldo. Kamu Serius? pasti tahu kan Tahu Cristiano Ronaldo dong. kan kalau kalau berhasil masuk Piala Dunia Pasti berhasil. harus berhasil lah. Harus berhasil. Nah, berita terbaru juga timnas U23 akhirnya gagal lolos tuh dia ke kualifikasi Piala Asia kemarin karena harus menelan kekalahan 1-0 dari Korea Selatan. Waduh. Padahal tahun 2024 mereka juga sempat bertemu, tapi bertemunya di 8 besar kemarin ya. Dan Indonesia sebenarnya berhasil menang lawan Korea Selatan. Tapi di pertemuan mereka selanjutnya Korea Selatan yang membalas 1-0. Kita doakan tetap semangat buat teman-teman timnas Betul banget. U23, Arkan Fikri dan kawan-kawan tetap apa ya? Menegakkan dada gitu. Iya. Menegakkan dada tuh kak. Apa sih bahasanya apa sih? Biar kayak burung Garuda, iya. tuh walaupun Yang gagah Indonesia sangat gitu ya. lagi gimana dia tetap gagah gitu perkasa itu baru kesatria sejati. Waduh. Ya, itu dia berita-berita kita hari ini ditutup dengan hasil yang
membuat kita tidak, tapi kita tetap semangat, kita Benar. terus dukung. Oh, masih ada bulan tidak- Oktober lagi nih Kak. Masih bulan Oktober nanti buat timnas senior, dan doanya buat teman-teman bisa ngirim doa, bisa kasih doa terus, Kasih support sebesar-besarnya. support Benar. karena kita nanti bakal menghadapi Irak dan Arab Saudi. Wah. Oke, dia ada apa lagi pesan-pesan nggak buat teman-teman, gimana jaga kesehatan atau gimana, karena dia kan lagi sakit Bener nih. banget. Kurang lebih 3 harian ini ada tuh demam Kak. Demam ya? Batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Mana kalau di Samarinda sendiri itu sering hujan nggak sih Kak Iya, akhir-akhir ini? lagi Dan sangat tiba-tiba siangnya hujan, terus itu panas lagi, atau bahkan hujan panas. Waduh, cuacanya lagi nggak menentu ya. bener. Jadi harus jaga kesehatan dan jaga Indonesia juga nih sekalian. Wah. Indonesia sehat, dia juga sehat. Bener. Biar kita tetap bisa bawain berita dan fenomena terkini. Betul, biar bisa tetap menemani paginya Urbaner, siangnya Urbaner, sorenya, malamnya. Waduh. Padahal yang nonton ya. Oke, dia sampai di sini kali ya. Kita menutup pertemuan kita. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan berita-berita yang lebih wow. Yang semakin dar-dar-cor. Tapi semoga beritanya berita-berita bahagia. Gitu. Benar. Semoga kita semakin berkurang lah berita-berita duka ini ya. Iya, makin di sini kan makin Indonesia ini apa sih? Tapi kan ini sudah beberapa diganti ya menteri kabinet. Ya, semoga itu juga jadi awal yang baru lah buat kita buat semua. menteri-menteri baru juga ya, tetap bekerja keras gitu. Benar. Kalian sekarang menduduki posisi yang cukup penting di negeri ini. Jadi kebijakan kalian sangat berpengaruh buat masyarakat, rakyat, grassroots Waduh. di bawah ini. Jadi sebelum ketok palu, sebelum tanda tangan, sebelum menetapkan, ya lihatlah rakyatmu. Waduh, dari Gagas itu. Kata-kata kagagas hari ini. Aduh. Oke, kita pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di depan Di minggu depan. minggu depan. Dadah.